Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia. Saya Azhari NIM 20030966052 kelas PGMI 3B. Dan perkenalkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safra Octavia. NIM saya 20030966048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiarwanda Andri Maulana, nomor NIM 20030966044 dari kelas PGMI 3B. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang keterampilan menyimak. Apa sih menyimak itu? Dan apa perbedaannya dengan keterampilan menyimak? Menyimak itu adalah memaknai bahasa komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau topik-topik pembicaraan kepada penyimak. Nah, bagaimana cara kita memahami makna tersebut, topik-topik pembicaraan tersebut, yaitu dengan adanya suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi serta menangkap isi atau pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, sedangkan keterampilan menyimak itu adalah bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Dalam arti reseptif itu adalah bukan sekedar mendengarkan saja, bukan sekedar mendengarkan semata saja, tetapi memahami bunyi-bunyi bahasa yang disampaikan oleh pembicara. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22 menjelaskan tentang keterampilan menyimak yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ada perbedaan antara mendengar dengan menyimak. Mendengar itu bisa saja kita melakukannya dengan niat sengaja maupun tidak sengaja. Bagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yarja'un. Hanya orang-orang yang mendengar seruanku, kata Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan dan kepada mereka pula dikembalikan. Kemudian menyimak itu adalah diam dengan penuh konsentrasi yang mendalam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quriyal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. D. Aspek-aspek keterampilan menyimak. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang disengaja dan direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang tidak akan menyimak kalau ia tidak mempunyai maksud tertentu untuk menyimak. Sebaliknya, seseorang pembicara pun melakukan kegiatan karena mempunyai tujuan yang diharapkan dari penyimak. Untuk mencapai tujuan tertentu, ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada pemahaman dan tanggapan penyimak terhadap pesan pembicara. Yang kedua, pemahaman dan tanggapan penyimak terhadap pesan itu sesuai dengan kehendak pembicara. E. Sikap-sikap menyimak. Setiap orang akan cenderung menyimak secara seksama pada topik-topik pembicaraan yang dapat disetujui ketimbang pokok-pokok pembicaraan yang kurang atau tidak disetujui. Dengan mengetahui masalah di atas, pembicara memerhatikan cara memilih
topik pembicaraan yang disenangi oleh para penyimak. Pada dasarnya, manusia mempunyai dua sikap utama mengenai segala hal, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal yang menarik dan menguntungkan baginya, sedangkan sikap menolak yaitu pada hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Kedua hal ini memberi dampak pada penyimak masing-masing. Masing-masing dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya, proses menyimak. Menurut Logan dan Loban menyatakan bahwa menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Dalam proses menyimak pun terdapat tahap-tahap, antara lain 1. Tahap mendengar. Dalam tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang diomongkan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Yang kedua, tahap memahami. Tahap ini, setelah kita mendengar, maka ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik, yang cermat dan teliti, belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi, butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. Yang keempat, tahap mengevaluasi. Setelah memahami atau dapat menafsir atau menginterpretasikan isi pembicaraan, penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara. Yang kelima, tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, menancapkan, dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang strategi menyimak. Keterlibatan antara penyimak dan pembicara saat melakukan integrasi merupakan hal yang sangat penting dalam menyimak. Oleh karena itu, mendengar, mengenal, dan mencerna topik pembicara merupakan salah satu cara strategi menyimak agar dapat memahami apa yang dibicarakan pembicara. Dan menyimak mempunyai peranan penting sekali bagi kehidupan. Dengan menyimak, seorang dapat mengenal berbagai bunyi bahasa. Bunyi-bunyi bahasa yang sering dapat berulang-ulang disimak itu akhirnya ditiru, diucapkan, dipraktikkan dalam kegiatan berbicara. Menyimak sebagai proses diawali dengan kegiatan mendengarkan, mengenal, dan mengimplementasikan lambang-lambang lisan. Menyimak juga bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Menurut Hun, ada 5 faktor, yaitu 1. Sikap, 2. Motivasi, 3. Kehidupan, 4. Peranan dalam masyarakat, dan 5. Situasi. Dan menurut web ada 4 faktor, yaitu 1. Lingkungan, 2. Fisik, 3. Psikologis, dan 4. Pengalaman. Dan sedangkan menurut Tarigan ada 7 faktor, yaitu kondisi fisik, kondisi psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, jenis kelamin, dan faktor lingkungan. Dari persamaan dan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak oleh 3 ahli di atas, Taigan menyimpulkan ada 7 faktor yang mempengaruhi menyimak sebagai berikut. 1. Kondisi fisik. Seorang menyimak merupakan faktor yang penting dalam menentukan aktivitas serta kualitasan menyimak. Kesehatan dan kesejahteraan fisik merupakan suatu modal penting yang menentukan bagi setiap penyimak. 2. Faktor psikologis, yaitu mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis dibedakan menjadi 2, yaitu faktor psikologis yang positif, memberikan pengaruh yang baik, dan faktor psikologis yang negatif, memberikan pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. 3. Faktor pengalaman. Kurangnya minat merupakan
akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman dalam bidang yang disimak. Sikapnya antagonis adalah sikap yang menentang pada permusuhan yang timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. 4. Faktor sikap. Sikap seorang yang berpengaruh dalam kehidupan menyimak karena pada dasarnya manusia memiliki dua sikap, menerima dan menolak. Kedua sikap tersebut memberikan dampak dalam menyimak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. 5. Faktor motivasi merupakan salah satu penentu keberhasilan seseorang. Jika motivasi kuat, maka dapat dipastikan orang itu akan berhasil sebagai tujuannya. 6. Faktor jenis kelamin dapat menguasai dan mengendalikan emosi, sedangkan gaya menyimak, wanita cenderung lebih subjektif, pasif, ramah, dan simpatif, difusi, dan tidak menyebar. Sedangkan yang nomor 7 adalah faktor lingkungan, merupakan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik menyangkut pengangkutan dan penataan ruang kelas, serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Faktor peranan dan masyarakat, kemampuan menyimak kita dapat juga dipengaruhi oleh peran kita dalam masyarakat. Metode menyimak ada 5. 1. Simak ulang ucap atau metode integrasi. 2. Simak kerjaan. 3. Metode simak terka. 4. Sikap tulis. Dan 5. Metode memperluas kata. Nah, jadi saya di sini akan menyampaikan tentang apa itu menyimak. Jadi menyimak itu adalah memahami makna yang disampaikan oleh pembicara kepada penyimak melalui ujaran atau topik pembicaraan. Nah, apakah kamu sudah mengerti? Pak, mohon diulangi sekali lagi, Pak. Ya, jadi menyimak itu kita sebagai pendengar memahami makna atau ucapan atau topik-topik yang dibicarakan oleh pembicara. Ya, benar. Apakah sudah mengerti? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama.